Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Abdul Aziz dengan NIM 2025 DP001 akan mempresentasikan materi penyidikan dan tindak pidana perpajakan. Yang pertama yaitu penyidikan pajak atau tax investigation. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, wewenang penyidik. Yang pertama, wewenang penyidik yaitu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga yaitu meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat yaitu memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan yaitu menghentikan penyidikan. Dalam tanda kutip penyidik pajak tidak berwenang untuk melakukan penahanan dan penangkapan. Selanjutnya kegiatan penyidikan. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Selanjutnya, untuk menambah atau melengkapi petunjuk dan bukti permulaan yang sudah ada, penyidik pajak berwenang memanggil tersangka, saksi, atau saksi ahli melalui surat panggilan. Dalam hal yang dipanggil tidak ada di tempat, maka surat panggilan diterimakan kepada keluarganya atau ketua RT atau ketua RW atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila tersangka atau saksi ahli tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, kepadanya diterbitkan dan disampaikan panggilan kedua. Apabila masih bersikap sama, maka penyidik pajak dapat meminta bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik pajak harus memberitahukan kepada tersangka hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum, serta menjelaskan apa yang disangkakan kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya, apabila saksi diperkirakan tidak dapat hadir pada saat persidangan, maka pemeriksaan terhadapnya dilakukan terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh penyidik pajak.
Apabila tersangka atau saksi dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia, maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik pajak harus memperhatikan asas hukum dan norma penyidikan yang berlaku. Lalu asas-asas hukum penyidikan yaitu satu, asas praduga tak bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, asas persamaan di muka hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum tanpa perbedaan. Yang ketiga, asas hak memperoleh bantuan atau penasihat hukum adalah bahwa setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya sejak dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Selanjutnya untuk norma penyidikan yang pertama adalah dalam melakukan tugasnya, penyidik pajak harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, KUHP, dan hukum pidana yang berlaku. Penyidik pajak sebagai penegak hukum wajib memelihara dan meningkatkan sikap terpuji sejalan dengan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawabnya. Yang ketiga, penyidik pajak harus membawa tanda pengenal pajak dan surat perintah penyidikan pada saat melakukan penyidikan. Yang keempat, penyidik dapat dibantu oleh petugas pajak lain atas tanggung jawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya. Yang kelima, penyidikan dilaksanakan berdasarkan laporan bukti permulaan dan surat perintah penyidikan. Yang keenam, penyidik pajak dalam setiap tindakannya harus membuat laporan dan berita acara. Yang selanjutnya, penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan yang pertama karena tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, peristiwanya telah daluarsa. Yang keempat, tersangkanya meninggal dunia. Dan yang kelima, untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan, sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Pembahasan yang kedua yaitu tindak pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan yaitu apabila seorang wajib pajak tidak dapat membayar dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, maka ia dapat dijatuhi sanksi sesuai yang diatur dalam UU Perpajakan, yakni mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana perpajakan. Sedangkan apabila pelanggaran yang dimaksud adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas pajak, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan UU ASN serta sanksi sesuai hukum pidana umum dan juga UU anti korupsi. Atas hal tersebut, baik wajib pajak maupun pegawai pajak menciptakan itikat baik dan mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Maka penguatan sanksi hukum bagi pihak yang melanggar peraturan perpajakan sangat diperlukan. Dalam konteks perpajakan menurut laman resmi Dirjen Pajak yang menerbitkan salah satu artikel menyatakan bahwasanya terdapat 4 unsur yang dapat teridentifikasi sebagai tindak pidana perpajakan, yaitu diantaranya satu subjek,
Artinya setiap tindak pidana perpajakan harus terdapat pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, perbuatan. Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku. Yang ketiga, akibat. Artinya tindakan yang dilakukan oleh pelaku akan menimbulkan akibat berupa kerugian terhadap negara. Dan yang keempat, yaitu kesalahan. Artinya, segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku mengandung unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, apabila suatu tindakan memenuhi keempat unsur di atas, maka tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana perpajakan yang akan dijatuhi sanksi pidana perpajakan sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Beberapa perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana perpajakan diantaranya yaitu satu, penyalahgunaan nomor pokok wajib pajak atau NPWP tanpa hak. Dua, adanya penolakan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Tiga, melampirkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen palsu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang keempat, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang kelima, menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak palsu, atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dan yang keenam, yaitu melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Pasal terkait tindak-tindak pidana perpajakan diatur pada UU KUP dalam bab 8 tentang ketentuan pidana, pasal 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. Selain Undang-Undang KUP yang berisi ketentuan khusus tentang pajak, pelanggaran pajak yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum seringkali dikaitkan dengan hukum pidana yang terdapat dalam KUHP. Pelanggaran pajak yang berat seperti penipuan atau pemalsuan dapat dianggap sebagai tindak pidana umum dan dikenai sanksi pidana yang juga diatur dalam KUHP. Kaitan antara UU KUP dan KUHP seringkali dilandasi asas lex specialis derogat legi generali, yang berarti Undang-Undang Khusus UU KUP mengesampingkan Undang-Undang Umum KUHP dalam kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran khusus dalam bidang perpajakan. Karena itulah menjadikan UU KUP sebagai prioritas utama dalam penanganan pelanggaran perpajakan, sedangkan KUHP diterapkan apabila UU KUP tidak mengatur secara khusus atau jika tindak pidana meluas ke ranah kejahatan umum. Selain itu juga, sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang KUP mencakup sanksi denda dan kurungan yang dapat dijatuhi langsung terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, KUHP melengkapi UU KUP dengan sanksi pidana tambahan jika pelanggaran perpajakan yang bersifat kejahatan pidana umum seperti penipuan, pemalsuan dokumen, atau penggelapan pajak yang merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi lebih berat berdasarkan KUHP. Gambaran umum kasus tindak pidana perpajakan atau studi kasus kaitan antara Undang-Undang KUP dengan KUHP. Kasus yang pertama yaitu pemalsuan dokumen pajak. Pemalsuan dokumen pajak merupakan salah satu tindak pidana perpajakan yang menunjukkan ketimpangan dengan undang-undang yang berlaku. Bentuk dokumen palsu perpajakan meliputi faktur pajak fiktif, laporan keuangan yang dimanipulasi, surat pemberitahuan atau SPT palsu, dan lain-lain. Pemalsuan dokumen ini dapat dijerat sesuai UU KUP pada pasal 39A, yaitu setiap orang dengan sengaja A. menerbitkan faktur pajak, bukti pemotongan dan pemungutan pajak, serta bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau B. belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
Tetapi menerbitkan faktur pajak dapat dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak. Namun apabila pemalsuan dak- Namun apabila pemalsuan dokumen perpajakan ini memiliki cakupan dalam artian yang lebih luas, yang dapat merugikan negara dan melibatkan dokumen otentik atau akta resmi, maka KUHP sesuai dapat diberlakukan, yaitu satu sesuai KUHP lama pasal 263 yang menyatakan satu barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak sesuai perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan, dan apabila dari pemalsuannya dapat menimbulkan sesuai kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Dua, dihukum dengan hukuman yang sama barang siapa dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Yang kedua, sesuai KUHP baru pasal 391 yang berbunyi, satu setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Yang kedua, setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat 1. Atas hal tersebut, maka pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pajak yang salah satu dampaknya dapat merugikan negara, dapat dikenakan sanksi denda dan dipidana dari Undang-Undang KUP Pasal 39A UU KUP dan sanksi tambahan dari Pasal 263 KUHP lama dan kemudian dengan Pasal 391 KUHP baru tentang pemalsuan. Kasus yang kedua yaitu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dalam bidang perpajakan adalah tindakan di mana pejabat atau pegawai pajak yang menggunakan kekuasaan dan posisinya untuk tujuan yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi kepentingan pribadi atau orang lain. Tindakan ini berpotensi merugikan pendapatan negara dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Adapun bentuk penyalahgunaan wewenang dalam bidang perpajakan salah satunya adalah pemerasan atau suap. Tindakan gratifikasi ini bertujuan untuk memberikan akses tertentu seperti pengurangan denda pajak, penundaan pembayaran pajak, atau mengubah hasil audit perpajakan agar beban yang ditanggung wajib pajak dapat lebih ringan. Dalam hal ini, tindak pidana umum seperti ini tidak sepenuhnya dibahas dalam Undang-Undang KUP, namun ditetapkan melalui KUHP. Yang pertama sesuai KUHP lama pasal 423 yang menyatakan pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
Yang kedua, sesuai KUHP baru, pasal 423 di KUHP lama tidak diatur di dalam KUHP baru karena telah berlakunya terkait pemberan- pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999, di mana dalam pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara hingga 20 tahun. Terima kasih atas perhatiannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.